Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi matematika wajib, yakni tentang geometri ruang. Namun di sini kita akan berfokus pada jarak dalam ruang bidang datar. Nah, sebelum masuk ke inti materi, coba sekarang kalian mengingat kembali bangun-bangun ruang apa saja yang sudah pernah kalian pelajari. Antara lain, kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, bangun ruang tersebut terbentuk karena adanya himpunan titik, garis, dan bidang yang membentuk ruang atau R3. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan dicapai, yakni 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang meliputi titik antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya 4.1 menentukan jarak dalam ruang meliputi titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, perhatikan pengaplikasian dari konsep jarak dalam ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pengaplikasian yang pertama adalah pada jembatan Barelang yang menghubungkan beberapa pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, coba perhatikan pada kabel penahan jembatan tersebut yang ternyata menerapkan jarak antar titik ke titik dalam ruang berdimensi 3. Nah, contoh lainnya ini sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam pembuatan kerangka atap rumah atau pondok-pondok kecil di kebun atau di pantai yang tentunya sudah pernah kalian lihat. Nah, pada pengaplikasian kedua ini ternyata juga menerapkan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis yang berfungsi untuk menentukan pengeluaran biaya ketika akan membuat kerangka atap tersebut. Nah, materi pembelajaran akan terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Baiklah, kita mulai dari kegiatan pembelajaran pertama, yakni jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak antar titik atau titik ke titik dalam ruang, kemudian menjelaskan prosedur dalam menentukan jarak titik ke titik, dan menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Gambarkan pada gambar 3 itu merepresentasikan atau menyatakan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Selanjutnya, titik-titik yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D merepresentasikan kota. Sedangkan ruas garis yakni dari titik A ke titik D, dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik C, dari titik B ke titik C, dari titik B ke titik D, dan dari titik C ke titik D, merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nah, jadi ceritanya si Faisal berencana menuju ke kota C berangkat dari kota A. Nah, tulislah kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan kota C? Beri alasan untuk jawaban kalian. Nah, sebenarnya masalah satu tentu sudah pernah kalian alami. Jadi kalau kalian pengen ke suatu tempat, biasanya kan searching dulu di Google Maps ya. Nah, nanti pasti kalian akan diarahkan oleh Google Maps melalui jalan yang terpendek. Ya, entah belusukan ke gang-gang atau jalan-jalan kecil. Bahkan juga biasanya Google Maps akan menghindari lampu lalu lintas. Nah, di sini adalah salah satu pengaplikasiannya. Nah, untuk kalian yang pengen mencoba menjawab secara mandiri, silahkan. Jadi, di skip video ini, kemudian lanjutkan ketika kalian sudah mencoba menjawabnya. Baiklah, lanjut ke jawabannya.
Nah, perhatikan di sini terkait dengan rute pertama yang ditempuh Faisal adalah dari titik A ke titik C sepanjang 30 km. Selanjutnya, rute kedua yang ditempuh Faisal adalah dari titik A ke titik B kemudian ke titik C sepanjang 39 km. Nah, rute ketiga yang ditempuh Faisal adalah dari titik A ke titik D kemudian ke titik C sepanjang 45 km. Wah, semakin lama semakin panjang ya jaraknya. Nah, rute keempat yang ditempuh Faisal adalah dari titik A ke titik B, kemudian ke titik D, dan ke titik C sepanjang 68 km. Terakhir, rute kelima yang ditempuh oleh Faisal yakni dari titik A ke titik D, kemudian ke titik B, dan sampai ke titik C sepanjang 60 km. Nah, berikut ini adalah rangkuman dari kemungkinan rute yang ditempuh oleh Faisal dari kota A ke kota C. Nah, ternyata dari titik A ke titik C mempunyai panjang lintasan terpendek dibandingkan yang lainnya. Nah, maka rute terpendek dari kota A ke kota C adalah rute yang pertama sepanjang 30 km. Jadi jarak antara kota A dan kota C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan C sepanjang 30 km. Nah, jadi apa kesimpulan dari jarak antara titik ke titik? Sebelum itu kita masuk ke masalah kedua. Jadi di sini terdapat dua lingkaran yang dimana terdapat titik A, B, C, D, E terletak di lingkaran L1 dan titik P, Q, R, S, T terletak pada lingkaran L2. Nah, pertanyaannya, ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Ingat dengan masalah pertama tadi bahwa jarak adalah panjang lintasan terpendek, ya. Maka ini juga berlaku pada permasalahan kedua. Nah, dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Nah, maka ruas terpendek dari permasalahan kedua adalah ruas garis CR, ya, yang disebut sebagai jarak antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Jadi kesimpulannya, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa itu jarak titik ke titik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh satu berikut ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut ini. Jadi di sini ada 6 pertanyaan terkait dengan jarak antara titik ke titik. Maka kita mulai dengan menjawab pertanyaan poin A, yakni dari titik B ke titik F. Perhatikan kubus berikut ini. Jadi karena pertanyaannya adalah jarak dari titik B ke titik F, maka coba kita perhatikan ternyata merupakan panjang ruas garis BF. Nah, panjang ruas garis BF merupakan rusuk dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan tadi di soal sudah diketahui bahwa rusuk, ya, panjang rusuk dari kubus A, B, C, D, F, G, H adalah 20 cm. Maka jawabannya adalah jarak dari titik B ke F adalah 20 cm. Selanjutnya pertanyaan poin B, yakni dari titik A ke titik D. Perhatikan kubus A, B, C, D, F, G, H berikut ini. Jadi dari titik A ke titik D diwakili oleh panjang ruas garis AD. Nah, di mana panjang ruas garis AD merupakan rusuk kubus dari A, B, C, D, F, G, H. Nah, di soal juga sudah diketahui bahwa panjang rusuk kubus A, B, C, D, F, G, H adalah 20 cm. Jadi jarak titik
A ke titik D adalah 20 cm. Berikutnya adalah pertanyaan poin C, yakni dari titik G ke titik H. Sama halnya dengan pertanyaan poin A dan B, jadi jarak titik G ke titik H diwakili oleh panjang ruas garis GH. Nah, di mana panjang ruas garis GH merupakan rusuk kubus ABCDFGH. Dan di soal juga sudah diketahui bahwa panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 20 cm. Jadi jarak titik G ke titik H adalah 20 cm. Berikutnya adalah pertanyaan poin D, yakni jarak titik A ke titik C. Perhatikan bahwa jarak dari titik A ke titik C diwakili oleh panjang ruas garis AC. Nah, ruas garis AC merupakan diagonal bidang alas ABCD. Coba diperhatikan, bidang alas ABCD pada kubus ABCDFGH berbentuk persegi. Nah, namun kalau kita lihat seperti ini kan tidak terlihat jelas, maka kita perlu memisahkan bidang alas ABCD dari kubus ABCDFGH. Nah, berikut hasilnya. Jadi kita pisahkan agar terlihat jelas dan mudah untuk menghitungnya, dan kita dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini bidang alas ABCD berbentuk persegi. Pastinya mempunyai sisi-sisi yang sama, yakni 20 cm. Perhatikan kembali bahwa ruas garis AC membagi persegi ya sebagai diagonal dari persegi tersebut, ya kan? Maka kita harus mencari diagonal atau ruas garis AC dengan menggunakan suatu teorema, karena kalau kita perhatikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di titik B. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, diperhatikan kembali bahwa ruas garis AC jika dihubungkan dengan teorema Pythagoras merupakan sisi miring, ya kan? Sisi miring, sehingga diperoleh hubungannya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Diketahui bahwa panjang AB sama dengan BC yakni 20 cm, sehingga kita substitusikan menjadi 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat, hasilnya adalah 400 ditambah 400. 400 tambah 400 kan sama dengan 800. Nah, namun di sini Ibu lebih ke cara langsungnya, jadi 400 dikali 2. 400 tambah 400 kan hasilnya 800, sama halnya dengan 100 kali 2, sama dengan 800 juga. Maka diperoleh AC sama dengan akar kuadrat dari 400 dikali 2. Nah, untuk diperolehnya 20 akar 2 dengan cara kita menyederhanakan akar kuadrat dari 400 dikali 2. Kemudian kita pisahkan akar 400 dikali akar 2. Diketahui bahwa akar kuadrat dari 400 adalah 20. 20 dikali akar 2 sama dengan 20 akar 2. Jadi jarak titik A ke titik C adalah 20 akar 2 cm. Selanjutnya, poin pertanyaan E, yakni jarak titik H ke titik B. Diketahui bahwa jarak titik H ke titik B diwakili oleh panjang ruas garis HB. Nah, ternyata ruas garis HB merupakan diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Nah, kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, tentu akan bingung nih kita mau mencari jarak titik H ke titik B. Nah, supaya lebih jelas, maka kita pisahkan bidang BDH dari kubus ABCDFGH.
Berikut hasilnya. Nah, perhatikan bahwa ruas garis DH merupakan rusuk dari kubus ABCDFGH, yakni 20 cm. Sedangkan ruas garis BD merupakan diagonal bidang alas ABCD. Tadi kan di pertanyaan poin D kita sudah mencari diagonal bidang alas diagonal bidang AC pada alas ABCD, yakni diperoleh 20 akar 2 cm. Maka sama halnya dengan ruas garis BD dengan ruas garis AC, nilainya sama karena sama-sama merupakan diagonal bidang alas ABCD, yakni 20 akar 2 cm. Nah, perhatikan segitiga BDH juga merupakan segitiga siku-siku dengan titik D merupakan sudut siku-sikunya. Sehingga kita akan menggunakan teorema Pitagoras, diperoleh hubungan HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Kita substitusikan BD yakni 20 akar 2 menjadi 20 akar 2 kuadrat ditambah 20 kuadrat, sehingga untuk 20 akar 2 kuadrat yakni 20 akar 2 dikali 20 akar 2, nanti 20 dikali 20 kan 400, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2, sehingga 400 dikali 2 sama dengan 800. Nah, 800 ditambah hasil kuadrat dari 20 kuadrat adalah 400, sehingga diperoleh 1200, 800 ditambah 400 sama dengan 1200. Nah, kalau kita uraikan, ternyata 1200, ya maksudnya kita sederhanakan 1200 sama dengan 100 dikali 3, ya kan? Nah, diperoleh HB sama dengan akar kuadrat dari 400 dikali 3. Kita sederhanakan, akar 400 kan 20. Akar kuadrat dari 400 kan adalah 20. Kemudian dikali dengan akar 3 sama dengan 20 akar 3. Jadi, jarak titik H ke titik B adalah 20 akar 3 cm. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan poin F, yakni dari titik G ke titik tengah AB. Jadi kita misalkan titik tengah AB adalah titik P, dan jarak titik G ke titik tengah AB diwakili oleh panjang ruas garis GP seperti tunjukkan gambar berikut ini. Nah, supaya terlihat jelas, maka kita pisahkan, maksudnya terlihat jelas bidang BPG, maka kita pisahkan bidang BPG dari kubus ABCDFGH. Nah, berikut hasil gambarnya. Nah, ternyata bidang BPG membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya adalah di titik B. Perhatikan bahwa yang namanya titik tengah kan berarti akan sama rata ruas garis, yakni kalau di sini kan titik P berada di tengah-tengah AB, maka ruas garis AP itu sama dengan ruas garis BP. Nah, ruas garis AB diketahui di soal adalah 20 cm karena merupakan rusuk dari kubus ABCDFGH. Sehingga karena titik P terletak di tengah-tengah ruas garis AB, maka 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Artinya, ruas garis AP, panjang ruas garis AP sama dengan panjang ruas garis BP, yakni 10 cm. Nah, sedangkan untuk ruas garis BG, perhatikan bahwa ruas garis BG merupakan diagonal bidang BCFG. Nah, bidang BCFG adalah persegi
ya, berbentuk persegi. Sama halnya dengan bidang ABCD tadi. Maka diagonal bidang BG pada bidang BCFG itu sama dengan diagonal bidang AC dan diagonal bidang BD pada bidang ABCD, yakni 20 akar 2 cm. Nah, perhatikan segitiga BGP. Kita menggunakan teorema Pitagoras dengan hubungan GP kuadrat sama dengan BG kuadrat ditambah BP kuadrat. Diketahui bahwa BG adalah 20 akar 2 dan BP adalah 10, kita substitusikan menjadi 20 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 800 ditambah 100. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 900. Maka ketika kita kuadratkan, akar kuadrat dari 900 sama dengan 30. Jadi, jarak titik G ke P, titik tengah AB adalah 30 cm. Untuk lebih memahami terkait dengan menentukan jarak titik ke titik, perhatikan contoh 2 berikut ini. Diketahui 5 state ABCD seperti pada gambar di samping, di mana ABCD merupakan persegi dan tentunya merupakan bidang alas dari 5 state ABCD dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, panjang ruas garis TA sama dengan panjang ruas garis TB sama dengan panjang ruas garis TC sama dengan panjang ruas garis TD sepanjang 5 cm. Dengan M adalah titik tengah AC. Nah, titik M juga bisa dikatakan sebagai titik tengah dari BD. Pertanyaannya, hitung jarak antara titik P ke titik M. Nah, kalau misalnya kita hanya melihat bidang ABC melalui 5 state ABCD, mungkin akan bingung ya bagi yang masih belum bisa membayangkannya. Jadi, silahkan pisahkan antara bidang ABC dengan 5 state ABCD. Nah, sebenarnya untuk bisa tahu kita menggunakan langsung bidang ABC dengan memperhatikan titik M itu berada di bidang mana. Ya, di sini kan bisa dilihat dia berada di bidang ABCD bisa, kemudian dilihat dari bidang bidang ABD juga bisa, dan juga bisa dilihat dari bidang ABC. Di sini saya memilih dengan menggunakan bidang ABC. Nah, perhatikan segitiga ABC di mana siku-sikunya di titik B. Berarti kan menggunakan teorema Pitagoras, di mana panjang AB sama dengan panjang BC adalah 6 cm karena merupakan persegi ya bidang ABCD. Nah, diperoleh hubungan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusikan nilai AB dan BC menjadi 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, kemudian kita uraikan menjadi 36 ditambah 36. Nah, jadi di sini saya memilih 36 dikali 2, itu sama halnya dengan hasil penjumlahan dari 36 tambah 36, yakni 72. Nah, sehingga diperoleh AC sama dengan akar kuadrat dari 36 dikali 2, dan akar kuadrat dari 36 kan adalah 6. Kemudian dikalikan dengan akar kuadrat 2, diperoleh panjang ruas garis AC adalah 6 akar 2. Jadi, titik M adalah titik tengah AC, sehingga AM sama dengan CM, ya kan? AM sama dengan CM, yakni AC dibagi 2 atau setengah dikali AC. Diperoleh hasilnya adalah 3 akar 2. Tahap selanjutnya adalah mencari panjang ruas TM.
Jadi setelah kita mencari panjang ruas CM, kita selanjutnya akan mencari panjang ruas TM. Sebenarnya untuk panjang ruas CM ini sama dengan panjang ruas BM, sama dengan panjang ruas AM, sama dengan panjang ruas DM. Nah, di sini saya akan memilih panjang ruas CM, sehingga saya akan menggunakan bidang CMT untuk mencari panjang ruas TM. Kalau dilihat dari sini kan masih belum terbayangkan ya, bagi yang belum bisa membayangkan, maka kita akan memisahkan bidang CMT dengan limas TABCD. Berikut adalah hasil gambarnya. Nah, tadi kan kita sudah mencari panjang ruas CM, yakni hasilnya adalah 3 akar 2 cm. Sedangkan untuk panjang ruas TC sudah diketahui di soal, yakni 5 cm. Nah, yang belum diketahui di sini adalah panjang ruas TM, di mana panjang ruas TM juga merupakan pertanyaan dari soal. Perhatikan segitiga CMT, di mana siku-sikunya di titik M, berarti kan berlaku teorema Pitagoras, yakni TC kuadrat sama dengan CM kuadrat ditambah TM kuadrat. Namun berhubung TM, ya, ruas garis TM merupakan sisi tegak, maka TM kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurangi CM kuadrat. Kita substitusikan nilai TC dan CM. TC yakni 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 3 akar 2 kuadrat adalah 18. Diperoleh dari 3 akar 2 kuadrat, yakni 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Nah, 3 kali 3 kan 9. Akar 2 dikali akar 2 kan 2, jadi 9 akar 2 sama dengan 18. Nah, 25 dikurangi 18 hasilnya adalah 7. Sehingga diperoleh TM sama dengan akar kuadrat dari 7. Jadi jarak antara titik T dan titik T ke titik M adalah akar 7 cm yang merupakan tinggi dari limas TABCD. Sekian pembelajaran kita yang pertama terkait dengan jarak titik ke titik. Nah, untuk pertemuan kedua, yakni kegiatan pembelajaran kedua, jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Jadi persiapkan diri kalian untuk pertemuan kedua berikutnya. Dan untuk pertemuan pertama ini, silahkan diperdalam dengan cara mengerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua.